tapi jangan menjatuhkan hukuman, dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia yang berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat baik dan akrab. Malaysia mulai menunjukkan kegelisahan. Nama Prabowo Subianto tiba-tiba ikut terseret dalam pembahasan isu Gaza. Yang membuat situasi semakin panas, narasi ini juga dikaitkan dengan sorotan dari Donald Trump. Pertanyaannya langsung mengemuka. Benarkah Indonesia sedang dipersiapkan untuk memegang peran penting dalam stabilisasi Gaza? Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang tidak kalah tajam. Mengapa justru Indonesia yang disebut-sebut paling siap? Mengapa bukan Malaysia atau negara ASEAN lainnya? Ini bukan sekadar soal pujian. Ini tentang posisi. Ini tentang pengaruh. Ini tentang siapa yang benar-benar diperhitungkan dalam peta global saat ini. Namun perlu diingat, ada satu fakta penting yang sering luput dari perhatian. Narasi yang viral tidak selalu sejalan dengan dokumen resmi. Disinilah kita perlu melihat dengan kepala dingin. Dalam pembahasan ini, semua akan dibedah tanpa euforia, tanpa dramatisasi berlebihan, tetapi tetap tajam. Karena jika semua ini benar, Indonesia bukan hanya naik level peta, kekuatan kawasan pun bisa ikut bergeser. Cuplikan pernyataan yang beredar terdengar kuat, bahkan dramatis. Sosok Presiden Indonesia digambarkan sebagai figur tangguh yang dihormati. Sebuah negara besar dengan ratusan juta penduduk yang disebut mampu menjalankan perannya dengan baik dan mendapatkan respek luas. Kalimat-kalimat seperti ini cepat menyebar dan memicu reaksi publik. Di sisi lain, Malaysia juga menjadi sorotan dunia. Dinamika politiknya ikut diperhatikan, terutama dalam bagaimana mereka menghadapi kekuatan besar seperti Amerika dan China dalam waktu yang berdekatan. Namun di tengah panasnya opini publik, muncul kritik bahwa diskusi sering kehilangan substansi. Banyak yang bereaksi cepat, tetapi minim verifikasi. Padahal dalam hubungan kawasan, pilihan untuk menjaga perdamaian selalu ada. Indonesia dan Malaysia adalah negara bertetangga yang memiliki sejarah panjang kerjasama. Perbedaan pandangan seharusnya tidak berujung pada konflik, melainkan menjadi ruang dialog. Hubungan bilateral yang telah terjalin sejak lama menunjukkan bahwa komunikasi di berbagai level dari pejabat hingga pemimpin tertinggi berjalan cukup baik. Di tengah semua itu muncul kembali sorotan besar. Malaysia terkejut, dunia memperhatikan, dan Indonesia semakin diperhitungkan. Nama Prabowo kembali dikaitkan dengan pujian dari Trump dalam konteks isu Gaza. Momen ini terasa seperti adegan politik tingkat tinggi penuh ketegangan, penuh makna, dan syarat tafsir. Media sosial langsung bereaksi, timeline dipenuhi spekulasi. Grup percakapan berubah menjadi arena debat, namun penting untuk tidak terbawa arus. Sosok yang disebut memang Donald Trump, figur yang dikenal selalu menciptakan headline. Sementara Prabowo adalah Presiden Indonesia yang sedang aktif membangun peran global melalui jalur pertahanan dan diplomasi. Narasi yang beredar memang terdengar bombastis. Trump disebut memuji Prabowo sebagai sosok yang tidak mudah disentuh. Kalimatnya kuat, maskulin, khas gaya Trump. Namun sampai saat ini, tidak ada dokumen resmi dari Gedung Putih yang mengonfirmasi kutipan tersebut. Tidak ada transkrip resmi, tidak ada rilis formal. Yang benar-benar ada adalah fakta bahwa Prabowo hadir dalam forum internasional di Washington. Yang nyata adalah adanya pembahasan serius mengenai stabilisasi Gaza. Dan yang tidak terbantahkan, Indonesia menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam skema perdamaian internasional. Artinya jelas, Indonesia tidak berada di luar lingkaran. Indonesia ada di dalam ruangan, duduk di meja yang sama, dan ikut dalam percakapan besar. Bukan sekadar penonton, melainkan bagian dari pemain. Di titik ini, tensi mulai meningkat. Ketika Indonesia mulai terlihat aktif dalam isu global seperti Gaza, sebagian kawasan mulai merasakan tekanan, termasuk Malaysia. Selama ini, isu Palestina sering menjadi bagian penting dari narasi politik domestik di Kuala Lumpur, penuh dukungan vokal dan pernyataan tegas. Namun ketika pembahasan masuk ke tahap operasional pengiriman pasukan non-tempur, perlindungan sipil, bantuan medis, hingga stabilisasi keamanan, perhatian justru beralih ke Jakarta.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang wajar. Mengapa Indonesia? Ini bukan soal kecemburuan sederhana, melainkan soal posisi geopolitik. Siapa yang siap secara operasional? Siapa yang memiliki rekam jejak? Siapa yang mampu bergerak cepat tanpa terhambat dinamika domestik? Faktanya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam misi perdamaian PBB. Dari Lebanon hingga Kongo, dari Sudan hingga Haiti, keterlibatan TNI dalam peacekeeping bukan hal baru. Ini bukan percobaan pertama ini, kelanjutan dari pengalaman yang sudah teruji. Ketika wacana International Stabilization Force di Gaza muncul, laporan dari media internasional menyebut kesiapan Indonesia untuk mengirim sekitar 1.000 personel pada tahap awal. Ini bukan angka simbolik. Ini langkah konkret. Fokusnya pun jelas. Non-tempur, bersifat humaniter, perlindungan sipil, bantuan medis, dan stabilitas pasca konflik. Bukan operasi ofensif, bukan ekspansi militer. Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional dan mandat multilateral. Disinilah letak kecermatan strategi Indonesia. Tetap mendukung Palestina, namun tidak terjebak dalam eskalasi konflik. Tetap menjalin hubungan dengan Amerika Serikat tanpa kehilangan kredibilitas di dunia Islam. Ini bukan manuver sembarangan, ini seni diplomasi. Namun di sisi lain, narasi viral tentang pujian Trump kemungkinan besar mengalami pembesaran oleh media sosial. Algoritma menyukai dramatisasi. Publik tertarik pada kalimat heroik, sementara dokumen resmi yang datar sering terabaikan. Karena itu, penting untuk tetap rasional. Fakta yang terkonfirmasi adalah komitmen Indonesia, kesiapan pasukan, serta keterlibatan dalam forum global, bukan penunjukan resmi sebagai pemimpin misi, bukan mandat eksklusif, bukan kendali penuh atas Gaza. Menariknya, tanpa klaim berlebihan, Indonesia tetap masuk radar global, tanpa pidato berapi-api, tetap disebut dalam laporan internasional, tanpa gimmick, tetap diperhitungkan. Ini bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling siap bertindak. Dan Indonesia menjawab dengan jelas, siap, dengan syarat mandat yang jelas, dalam koridor hukum internasional, dan dengan misi non-tempur. Di titik ini, pertanyaan menjadi semakin dalam. Apakah ini awal kebangkitan pengaruh Indonesia di panggung global, atau hanya momentum yang diperbesar oleh persepsi? Karena di balik semua headline, selalu ada dinamika yang lebih kompleks. Ada kepentingan global, ada kalkulasi strategis, dan ada realitas bahwa Gaza bukan ruang kosong. Satu hal yang pasti, ini baru permulaan.